Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahmudin Ujung selaku pembawa acara kita pada hari ini Sabtu 4 Desember 2021. Di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Muhammad Syahril SSE. Nah, Ustadz ya. Sebelum lebih jauh, bahwasanya topik kita ini Ustadz mengukir prestasi dalam bimbingan Islam. Sebelum lebih jauh, kira-kira apa ini kesibukan Ustadz ini pada saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini kita diamanahkan oleh Yayasan Islam Al-Munawwarah untuk menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar Medan. Jadi kesibukan kita sehari-hari ya untuk manajemen di Madrasah Aliyah Al-Manar Medan. Baik, Ustadz. Di sini kan Ustadz sebagai kepala sekolah aliyah khususnya di Al-Manar. Kalau boleh tahu sekilas tentang aliyah ini bagaimana Ustadz? Sekilas tentang aliyah yang saya ketahui, saya mungkin bergabung di perguruan Al-Munawwarah ini di tahun 2019 awal. Itu saya diamanahkan untuk membantu menertibkan asrama. Jadi sebelum itu belum diberikan amanah menjadi kepala sekolah ya, membantu di asrama. Yang saya tahu, Madrasah Aliyah Al-Manar Medan ini itu awalnya adalah boarding school, pesantren, itu berdiri tahun 1999. Nah, kemudian yang saya tahu akhirnya program pesantrennya itu hilang, kemudian menjadi sifatnya itu madrasah aliyah biasa yang reguler gitu ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, Madrasah Aliyah Al-Manar Medan ini ingin mengembalikan Madrasah Aliyah Al-Manar yang boarding school lagi, tapi tidak sepenuhnya boarding school. Jadi ada mungkin siswa-siswi yang berada di luar kota, berdomisili di luar kota, yang sekarang ini kita sediakan asramanya. Begitu. Inilah sekilas untuk Al-Manar, karena saya juga lebih kurang tidak tahu untuk diamanahkan menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Al-Manar. Sebagai unit tertua yang kedua ini, aliyah ini, apa aja capaian prestasi yang sudah diraih oleh aliyah ini, Ustaz? Alhamdulillah ya, selama lebih kurang 2 tahun kita diamanahkan untuk berada di Madrasah Aliyah Al-Manar Medan ini. Yang saya dapat informasi yang dari sebelumnya memang banyak yang sudah dicapai, terutama banyak alumni dari Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar Medan ini yang melanjutkan pendidikan itu di luar negeri, di negara Arab, India, di Timur Tengah yang lainnya. Kemudian itu membuktikan bahwasannya nama Madrasah Aliyah Al-Manar Medan itu diakui dan ijazahnya juga diakui di luar negeri. Apalagi untuk sekarang ini ada teman seorang ustadz juga untuk melanjutkan di Mesir saja itu untuk sekarang ini ijazahnya itu harus tamatan dari aliyah. Kan ada siswa beliau, ada teman saya mengatakan yang tamatannya dari aliyah itu ditolak untuk sekarang ini. Ada kendala, jadi bersyukurlah kalau kita sudah memang berdirinya itu madrasah aliyah. Jadi kedepannya pun kita tidak ada kendala untuk mengirimkan siswa-siswi kita itu melanjutkan pendidikan di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada juga alumni dari Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar ini yang menjadi dokter umum, ya bahkan spesialis juga ada.
Kemudian ada juga yang bekerja di instansi baik swasta ataupun instansi negeri. Ada juga di kementerian juga ada. Iya. Kemudian Ustadz, kira-kira apa nih bedanya kalau kita ini berada di sekolah aliyah dan sekolah yang lain? Eh, Mungkin masing-masing sekolah itu punya keunggulan sendiri, ada juga pasti kekurangan ya. Tentu. Nah, jadi kalau di Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar ini mungkin untuk pelajaran agamanya lebih bervariatif, lebih banyak. Iya. Kemudian dibarengi juga dengan yang umum, yang sainsnya juga kita ada. Jadi itulah yang ada di Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar Medan. Kemudian kita juga melaksanakan program yang ini memang program dari Yayasan Al-Munawwaroh, yaitu 3 sukses Al-Manar, 3 sukses Al-Manar. Kalau Prof. Asbala seperti itu. Yang pertama itu adalah pembinaan akidah ibadah dan akhlak. Jadi kita memang membina siswa-siswi kita itu untuk akidah beribadah. Jangan sampai mereka beribadah tapi tidak benar ibadahnya, jadi kan sia-sia kan. Betul. Sia-sia. Jadi kita membenahi itu biar ibadahnya sesuai dengan syariat, jadi yang dikerjakan itu tidak sia-sia. Kemudian akhlak ini yang paling penting juga ya. Karena banyak orang pintar tapi nggak berakhlak, itu malah merusak gitu. Betul. Jadi kita yang utama di aliyah ini adalah penekanan akhlak itu. Jadi kedepannya itu siswa-siswa Al-Manar itu memiliki akhlak yang baik. Nah, yang kedua kunci suksesnya itu kegiatan belajar mengajar. Nah, proses kegiatan belajar ini yang membentuk karakter dari siswa-siswa Al-Manar itu jauh lebih baik, pintar, cerdas. Jadi kalau akhlaknya sudah terbentuk, pintar, cerdas, maka akan menjadi generasi Islami yang unggul. Nah, yang ketiga masalah ketertiban dan kebersihan. Jadi kita tekankan itu masalah ketertiban, disiplinnya, kerapiannya, kemudian juga kebersihan. Jadi itulah mungkin beberapa sedikit ya perbedaan dari sekolah yang lainnya. Kemudian ditambah lagi program yang baru kita buat ini, kita buat pelatihan untuk multimedia. Sehingga nanti ke depannya siswa itu tamat dari madrasah ini ada bekal dia sehingga menjadi fotografer, kemudian jurnalistik, kemudian bisa juga editing video sehingga bisa jadi YouTuber kan gitu. Jadi itu bekal yang berusaha kita terapkan. Kemudian Ustadz, masyarakat banyak mendengar bahwasanya tamatan aliyah ini seringkali ada jalur undangan seperti ke kampus UIN atau USU. Itu tanpa tes, itu bagaimana? Apakah itu memang terjadi? Alhamdulillah. Selama lebih kurang 2 tahun ini saya diamankan untuk menjabat kepala sekolah di Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar Medan. Memang tiap tahun kita mengirimkan siswa-siswi kita untuk jalur undangan baik di kampus atau perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara, ada juga yang di luar Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah contohnya misalnya kalau di USU saja itu minimal siswa kita itu ada 3 siswa yang tiap tahun itu lulus jalur undangan di USU tanpa tes. Kemudian kalau di UINSU yang selama ini kita ajukan, jadi alhamdulillah yang selama ini saya ajukan itu berapapun yang kita ajukan itu alhamdulillah lulus semua. Untuk di UINSU ya. Maka terakhir itu sampai 13 orang ya, 13 siswa yang kita ajukan di UINSU, alhamdulillah 13-nya itu lulus di UINSU. Nah, tapi ada juga kekurangan kita di UNIMED. Nah, di UNIMED memang belakangan 2 tahun ini kita dikenakan sanksi sehingga 2 tahun ini kita ajukan di UNIMED kita tidak lulus jalur tes tanpa tes karena ini dulu ada siswa kita yang sudah kita ajukan ke UNIMED, begitu lulus mereka nggak ambil. Oh begitu. Jadi pihak UNIMED memberikan sanksi ke Madrasah Aliyah Swasta Al-Manar Medan. Mungkin kita nggak tahu, mungkin tahun ini insya Allah kita akan ajukan lagi, mudah-mudahan sanksi itu udah
berakhir. Berakhir, Nah, betul. jadi bisalah anak kita nanti, siswa-siswi kita di Almanar ini yang aliyahnya itu diterima lagi di Unimed. Betul. Kemudian ini Ustadz, tadi kan kita berbicara tentang asrama ini. Kalau boleh tahu ini, untuk siswa yang akan di asrama itu, kira-kira berapa pembayaran mereka seperti itu? Ini sebelum kita masuk ke biaya ya. Iya betul. Pengadaan asrama ini mungkin ini ya suatu terobosan untuk mengembalikan bagaimana kejayaan Madrasah Aliyah Al-Manar Medan yang dulunya itu kita mengirimkan siswa-siswinya ke luar negeri gitu kan. Iya. Untuk saat ini beberapa tahun ini bahkan sudah lama kita tidak lagi mengirimkan siswa-siswi kita ke luar negeri. Itu artinya ini yayasan mungkin juga melihat sumber daya manusia siswa kita itu, siswa yang ada di Al-Manar itu mungkin dari segi bahasa sudah mengalami penurunan. Dari bahasa Arab, bahasa Inggris itu mengalami penurunan. Nah, jadi pembina yayasan kita itu Prof. Asbal Taib memberitahu ke saya bahwasanya ke depan kita akan melakukan kerjasama dengan kampung Inggris yang ada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang ada di Jawa Timur. Jadi beliau mengatakan kita akan bekerjasama dengan mereka akan diundang untuk kemari selama 3 bulan nanti di asrama itu. Jadi siswa-siswi baru yang berada di asrama itu selama 3 bulan itu tidak mengikuti pelajaran yang reguler dulu. Jadi 3 bulan itu khusus untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga nanti mereka sudah bisa berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris secara aktif gitu. Kalau selama ini mungkin yang pasif itu ketika orang berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris mereka paham, tapi begitu disuruh berbicara dialog bingung mereka. Jadi kita kepingin yang aktif, artinya langsung berbicara itu. Jadi saya katakan ke Prof, apakah bisa 3 bulan? Insya Allah bisa. Jadi itu programnya. Sehingga yayasan ini tidak sanksi lagi, tidak ragu lagi untuk mengirimkan siswa-siswi dari alumni Aliyah Al-Manar ini ke luar negeri kembali. Jadi kedepannya bisa itu terjadi. Nah, kemudian tadi masalah berapa biaya itu, saya kira kalau untuk berasrama kita masih relatif tidak begitu mahal, tidak begitu murah ya. Kalau untuk biaya pembangunan sarana prasarana itu 3 juta rupiah. Itu boleh dicicil 2-3 kali. 2-3 tahun. Iya. Kemudian biaya untuk makan misalnya itu 600.000 rupiah per bulan. Kemudian uang sekolah atau SPP-nya di sekolah itu 250 rupiah per bulan. Jadi per bulannya itu siswa-siswi Aliyah Al-Manar ini mungkin biayanya itu 850.000 rupiah itu per bulan. Itu per bulan. Baik Ustaz. Kemudian kalau di asrama itu Ustaz, apa aja kegiatannya dari pagi sampai sore gitu? Nah, kalau kegiatan di asrama ya, jadi kan kita gini, kalau program KBM ya, belajarnya itu kan yang di asrama ini juga mengikuti pembelajaran yang reguler. Artinya yang kita itu belajar itu startnya itu dari 7.15 pagi. Nah, itu kita sudah berada di musola. Nah, di situ ada bimbingan dari guru BK-nya, bimbingan konselingnya. Kemudian kita zikir bersama, baca Quran di situ. 7.30 baru kita start belajar, ya, KBM berjalan sampai pukul 14.50. Jadi jam 2.50 atau jam 3 kurang 10 menit itu yang reguler biasa. Kemudian kalau dilanjutkan dengan ekskul kita bisa sampai pukul 16, pukul 4 sore kan. Nah, yang di asrama juga mengikuti rutinitas itu. Begitu. Baru setelah pulang dari reguler tadi, program reguler, barulah mereka mengikuti program yang ada di asrama. Jadi sore itu, jadi programnya bisa berolahraga, kemudian bisa latihan pidato baik bahasa Arab bahasa Inggris, kemudian belajar bahasa Arab bahasa Inggris juga ada di situ. Kemudian apa lagi? Program tahfiz Qur'annya juga ada.
Oh, Ya, begitu. jadi mereka bisa setoran hafalan Quran, di mana di asrama itu memang diawasi oleh ustadz dan ustazah atau mudabbir mudabbiroh yang memang mereka itu ada yang hafal Quran. Oh, gitu. Jadi hafal Quran ada yang 30 juz, ada yang memang kurang 30 juz. Jadi mereka membimbing itu. Jadi setelah tamat dari Madrasah Alia Al-Manar ini, setidaknya mereka punya bekal hafalan Quran. Kan gitu kan? Mungkin bisa 5 juz, 10 juz, bahkan kalau bisa lebih dari itu. Betul. Tapi kalau untuk 30 juz mungkin agak berat ya, karena mereka juga mengikuti program reguler yang pelajarannya itu kalau tidak salah di Alia yang reguler aja itu 17 bidang studi. 17 bidang studi kalau ditambah menghafal Quran lagi, waduh, luar biasa kan. Iya, betul. Nah, jadi target kita tidak muluk-muluk, 5 juz saja. 5 juz ya. Itu sudah alhamdulillah. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan penutup ini, visi sekolah dalam menghadapi tantangan era teknologi ini bagaimana Ustadz? Visi sekolah, jadi kita ini ingin melahirkan generasi Islami yang artinya tidak gaptek dalam teknologi, Betul. ya. Sainsnya juga terpenuhi, jadi kan seperti itu. Jadi itulah salah satu visi kita untuk ke depannya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu tadi kan kita sudah ada program dari pelatihan multimedia yang menandakan kita itu mempelajari di bidang digital atau IT-nya. Nah, kita memang tidak pungkiri ya, di era yang istilahnya katanya 4.0 gitu kan, Iya, betul. dengan digital gitu kan. Nah, itu kemajuan teknologi ini memang ada dampak positif, ada dampak negatif, tergantung pribadi siswa itu untuk menghadapi kemajuan zaman seperti ini. Kalau yang positif ya mereka berpikiran positif, jadi teknologi itu akan menambah pengetahuan mereka. Mereka bisa searching, bisa cari informasi untuk menambah wawasan mereka. Tapi kalau yang negatif, ya kita bisa juga dapatkan hal-hal negatif dari teknologi itu. Gitu. Makanya di Madrasah Alia Al-Manar itu penggunaan handphone, smartphone itu memang tidak kita izinkan. Jadi begitu mereka datang ke sekolah, itu HP kita kutip. Ya, sampai mereka pulang sekolah. Kecuali memang ada ketika mereka belajar, mereka butuh HP itu kita izinkan, tapi itu di bawah pengawasan guru gitu. Jadi kalau memang ada udah lama tapi kejadian ketika disuruh mengumpulkan HP mereka tidak kumpulkan, maka HP ini kita sita selama 3 tahun. Jadi selama mereka sampai tamat baru kita kasih, itu kejadian. Tidak ada kejadian. Jadi awalnya mereka memang sepele, nggak ketahuan, disembunyikan gitu. Dan kita ketahuan langsung saya sita. 3 tahun kemudian baru saya kasih, dan itu orang tuanya sudah nggak bisa bicara lagi karena emang ada kesepakatan dari awal kan seperti itu. Nah, di asrama gitu juga, di asrama kita tidak izinkan, jadi tetap ada pengawasan dari ustadz dan ustazahnya yang ada di dalam asrama itu. Jadi kita tidak bisa menghindari yang namanya kemajuan teknologi, tapi bagaimana kita menyikapi itu kan gitu. Kalau kita menyikapi dengan baik, maka itu akan memberi wawasan yang lebih baik untuk kita. Jadi visi kita itu melahirkan generasi Islami yang tidak gaptek dengan teknologi, ya kan? Tapi tetap juga sainsnya kita bina juga. Jadi ya, seperti itu berakhlak tentunya. Ini itu visi kita. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk lebih mengenal lagi tentang aliyah ini Ustadz ya. Jadi baik pemirsa yang sedang menonton ataupun yang ada di rumah, bahwasannya sudah kita paparkan bahwa aliyah tadi itu pertama ya memang jalur itu jalur akhirat kita bilang ya, karena itu ilmu agama didalami, kemudian kita tentu dapat juga ilmu lainnya seperti ada tadi fisika, IPA seperti itu kan. Kemudian teknologi pada saat ini pun aliyah juga mampu untuk bersaing. Jadi oleh sebab itu tidak perlu ragu lagi untuk mendaftarkan diri ke aliyah dimanapun dan siapapun orangnya. Kami akan menunggu. Ada juga nanti yang ingin diasramakan, silahkan, kami welcome.
Jadi itu aja wawancara dari saya kepada kepala sekolah khususnya Alia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.